Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Resandi Biantoro. Kali ini kita akan membahas tentang brick and mortar marketing. Apa itu brick and mortar marketing? Brick itu adalah batu bata, mortar itu beton. Berarti ini adalah teknik marketing oleh perusahaan bangunan? Oh, tentu tidak. Brick and mortar itu adalah komponen untuk membuat sebuah bangunan, betul? Nah, jadi bukan tidak ada hubungan dengan bangunan sama sekali. Intinya adalah teknik marketing yang menggunakan toko offline. Oke, nah ini sangat familiar sekali, rekan-rekan juga kemungkinan besar memiliki toko offline ya. Jadi pada dasarnya adalah strategi marketing yang berfokus kepada sebuah interaksi secara offline, face to face gitu ya, bertemu dengan konsumen, ketemu secara fisik, konsumen bisa memegang barangnya secara langsung, tidak secara online tapi secara langsung, secara fisik. Itu adalah brick and mortar marketing. Banyak sekali contohnya. Rekan-rekan mungkin mikir, wah ini mah toko kelontongan atau toko retail gitu ya, atau warung. Tidak seperti itu, karena perusahaan-perusahaan besar sebenarnya melakukan ini. Kita contoh perusahaan-perusahaan besar, Apple Store, betul? Mi Store, Xiaomi menggunakan Mi Store. Mereka menggunakan offline marketing, di mana konsumen bisa ketemu langsung dengan sales promotion girl, bisa melihat bendanya langsung, bisa mencoba, terus bisa mendapatkan penawaran langsung dari sales yang penjaga counternya, dan bisa melihat tentang brand dari Mi Store atau Samsung Store atau Apple Store. Contoh lain, rekan-rekan pasti pernah melihat, jadi jangan hanya toko saja gitu ya mikirnya. Rekan-rekan pernah pergi ke pusat perbelanjaan dan ada pameran mobil. Nah, itu juga salah satu contoh brick and mortar marketing. Jadi tidak brick and mortar itu terjemahannya adalah batu bata dan beton, tidak selalu menggunakan batu bata dan beton. Karena brick and mortar marketing intinya adalah offline store gitu ya, toko yang ketemu langsung dengan konsumen. Yang tadi pameran mobil, pameran rumah tentu saja kita nggak megang rumahnya, tapi kita melihat marketnya gitu ya, bisa ketemu dengan sales representatifnya. Itu adalah teknik-teknik yang menggunakan brick and mortar marketing. Brick and mortar marketing sampai detik ini masih banyak yang menggunakan. Waduh, padahal katanya sekarang udah online banget gitu ya, ngapain punya toko offline? Atau kita perlu berinteraksi dengan konsumen secara offline? Karena beberapa kelebihan berikut ini, oke? Kelebihan yang pertama yaitu apabila kita memiliki toko offline atau toko representatif, kita bisa meyakinkan konsumen. Konsumen akan lebih yakin dengan produk kita. Konsumen akan lebih yakin dengan jasa kita karena kita ketemu langsung. Minimal apabila ada masalah, apabila kita memberikan garansi, kita bisa retur, bener nggak? Oh, konsumen akan lebih suka dibandingkan toko online yang returnya kemana? Kalau saya retur, uang saya balik lagi nggak? Toko offline lebih gampang dong untuk kembalikinnya. Kelebihan yang pertama adalah kemudahan untuk meyakinkan. Lalu yang kedua, engagement. Wah, engagementnya tinggi banget, jelas. Toko offline itu memberikan kenyamanan untuk konsumen. Kita juga bisa berinteraksi. Apabila ada konsumen datang ke toko kita, terus kita bisa berinteraksi, kita bisa berkenalan, membuat hubungan yang baik, engagement yang baik. Dengan konsumen, sehingga konsumen akan lebih nyaman dan merasa kita harus menjadi langganannya gitu ya. Itulah kelebihan dari toko offline atau brick and mortar marketing. Lalu selain memberikan engagement, tentu saja yang penting adalah membuat sebuah pengalaman berbelanja. Yang penting adalah pengalaman berbelanja di toko kita. Bagaimana konsumen memiliki pengalaman yang menyenangkan dengan produk kita, sehingga mereka akan mengingat tentang, oh iya ya, saya suka
berbelanja di toko si A. Wah, di toko si A, saya merasa saya dihargai, saya merasa dilayani dengan baik. Dengan pengalaman yang menyenangkan, orang akan lebih mengingat kita. Dan tentu saja, brick and mortar marketing meningkatkan konversi, termasuk konversi yang paling tinggi dibanding semua teknik marketing. Karena kembali, pada saat orang memegang secara fisik, ada rasa ingin memilikinya lebih kuat gitu ya. Pada saat orang merasakan secara fisik, merasakan pengalaman yang menyenangkan, bertransaksi dengan kita, terjadi engagement, orang akan lebih mudah untuk tertarik. Berbeda dengan paparan secara online, berbeda dengan hanya brand awareness saja, berbeda dengan hanya iklan saja, orang nggak begitu tertarik. Tapi apabila sudah ketemu, sudah megangnya, ada merasakan pengalaman dan rasa ingin memiliki, sehingga termasuk brick and mortar marketing ini sangat memiliki konversi yang luar biasa. Makanya sampai detik ini orang-orang masih menggunakan brick and mortar marketing untuk meningkatkan penjualan. Brick and mortar marketing memang tidak semua orang bisa melakukan, karena salah satunya adalah costly, jelas. Kalau misalnya buat pameran, terus harus kita membuat sebuah stand gitu ya di sebuah acara, atau misalnya di sebuah pusat perbelanjaan, itu mengeluarkan uang yang sangat besar sekali ya. Apalagi kalau rekan-rekan harus sampai menyewa sebuah toko atau menyewa sebuah bangunan gitu hanya untuk memasarkan produknya rekan-rekan. Costly, sangat costly sekali. Oleh karena itu harus efektif gitu ya pengeluaran biayanya. Dan yang kedua sebenarnya jangkauan, oke? Karena yang bisa untuk kita ajak itu tentu hanya orang yang sekitar atau orang yang melihat toko kita, melihat pameran kita, melihat stand kita pada saat kita berjualan di tempat tersebut. Jadi jangkauannya tidak sebesar internet marketing, jelas ya, online marketing. Dan makanya akan lebih baik apabila disinergikan dengan online marketing gitu ya, atau internet marketing. Itu adalah beberapa kekurangan dari brick and mortar marketing. Bagaimana cara membuat brick and mortar marketing yang baik? Sederhana saja tentu, karena harus memiliki bangunan atau stand yang mencolok. Itu pertama seperti itu ya, karena untuk menarik perhatian untuk rekan-rekan harus memiliki sesuatu yang kayaknya beda dan bikin orang penasaran. Bisa dengan SPG yang cantik, bisa saja. Bisa menggunakan maskot yang lucu gitu ya, menarik perhatian. Seperti beberapa produk handphone ya, Oppo dan Vivo gitu ya, menggunakan maskot yang bergerak-gerak gitu, itu kan bikin menarik, bikin apa sih gitu, penasaran gitu kan. Itu salah satu triknya. Yaitu yang selanjutnya sebenarnya kita harus memberikan pengalaman. Nah, ini yang paling penting, bahwa rekan-rekan itu jangan hanya pada saat orang sudah tertarik terus tidak terjadi konversi kembali. Harusnya brick and mortar marketing memberikan konversi yang sangat tinggi dan costly loh. Kalau misalnya pengeluarannya besar dan konversinya kecil kan sayang ya. Jadi pastikan rekan-rekan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Banyak caranya. Sesederhana kayak misalnya, wah kita tahu nama pelanggan kita. Oh, Bapak ini sudah menjadi pelanggan kita. Misalnya Bapak Alex, wah apa kabar Bapak Alex hari ini, mau berbelanja apa nih? Atau kita ingat, wah Bapak Alex selalu, misalnya kita adalah toko plastik gitu ya. Oh, Bapak Alex selalu memberi plastik ukuran 40 kali 30 0,2. Ah, Bapak Alex, saya sudah siapkan nih 40 kali 30, hari ini saya ada 2 kintal gitu ya. Dengan seperti itu orang merasa, ah bener nih, engagement nih, bahwa toko ini ingat dengan saya. Itu salah satu dari cara meningkatkan pelayanan. Keramahan itu sudah pasti, dan kenyamanan pada saat berbelanja. Misalnya suasana yang menyenangkan, pakai AC, ada musik, terus pelanggannya juga menggunakan bahasa yang sopan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Lalu yang pasti adalah kalau misalnya rekan-rekan membuat sebuah toko yang tidak permanen gitu ya, rekan-rekan, brick and mortar marketing menarik banget ya, dan rekan-rekan kemungkinan memiliki brick and mortar marketing gitu ya, dan bisa dipraktekkan. Caranya gimana? Oke. Pertama, kalau rekan-rekan belum memiliki toko offline atau rekan-rekan ingin membuat cabang, pertama pasti tentukan apakah lokasi tersebut bisa memiliki paparan terhadap target pasar kita.
Misalnya rekan-rekan ingin menjual produk susu bayi, apakah itu lebih cocok di perumahan atau misalnya di apartemen, di dekat apartemen. Lebih cocok mana? Lebih cocok di yang banyak anaknya pasti ya gitu ya. Apabila rekan-rekan menjual misalnya produk-produk bahan bangunan, apakah rekan-rekan akan membuat stand di mall? Kan tentu tidak. Rekan-rekan akan lebih cocok membuat toko di dekat perumahan atau di daerah yang sedang banyak pembangunan. Tentukan, dekatkan dengan pasar. Pertama adalah itu. Yang kedua, bila rekan-rekan sudah menentukan areanya, buat sebuah promosi yang luar biasa. Misalnya membuat banner, misalnya membuat toko yang menarik, bisa dengan cat yang menarik, bentuk bangunan yang menarik, bisa juga dengan banner yang luar biasa, yang memukau, bisa dengan maskot, bisa dengan penampilan karyawan, atau misalnya menggunakan sales promotion doll, sehingga menarik perhatian supaya untuk orang datang gitu ya. Apalagi memberikan free giveaway gitu, wah menarik sekali. Sehingga orang-orang akan tertarik untuk datang ke stand kita, toko offline kita. Nah, apabila orang sudah datang semua nih, banyak banget yang datang, terus ngapain? Nah, pastikan mereka yang datang itu dilayani dengan baik. Itu yang penting. Karena jangan sampai orang datang dan tidak dilayani dengan baik, sehingga itu akan menjadi word of mouth yang buruk. Hati-hati. Karena dengan pelayanan yang baik justru akan memberikan word of mouth yang baik. Secara tidak langsung, orang-orang yang menjadi pendatang kita, mereka akan menjadi agen word of mouth. Jadi, pastikan kita mengingat tentang konsumen kita. Misalnya, apabila rekan-rekan berjualan plastik misalnya gitu ya, rekan-rekan dalam toko plastik. Nah, rekan-rekan ingat, wah, pelanggan ini namanya Bapak Budi ini. Sapa, halo Bapak Budi, apa kabar? Wah, asik ya. Nah, dari Bapak Budi itu ternyata suka membeli plastik PP polipropilen dengan ukuran 40 x 30, ketebalan 0,2, sebanyak 1 kintal setiap ketemu. Wah, rekan-rekan bisa, wah Pak Budi, saya sudah menyiapkan plastik PP 40 x 30, ketebalan 0,2, saya sudah siapkan 3 kintal. Bapak ingin beli berapa hari ini? Wah, Pak Budi akan sangat merasa senang sekali, benar nggak? Oh, ternyata toko ini sangat perhatian dengan saya, ingat dengan saya nih. Mungkin nggak beli 1 kintal lagi, udah saya borong 3 kintal aja gitu ya, akan lebih seru. Pasti Pak Budi akan merasa engagement. Nah, ini yang disebut dengan pentingnya memberikan pengalaman, pelayanan yang menarik, memberikan pelayanan yang menyenangkan sehingga terjadi engagement. Nah, apabila kita sudah memiliki engagement dengan yang baik, kita juga harus memberikan kenang-kenangan. Nah, kenang-kenangan itu seperti apa? Rekan-rekan harus memberikan misalnya flyer atau nomor telepon supaya orang juga mengingat pada kita pada saat mereka ingin membeli plastik di toko lain. Dia ingat, telepon dulu deh, siapa tahu ini ada. Dan sekarang zamannya kan kita sudah banyak yang online gitu ya. Berikan sosial media kita, nomor telepon kita. Pada saat mereka tidak bisa datang secara offline, kita berikan layanan pengiriman antar. Itu juga bisa memberikan servis yang memuaskan bagi pelanggan-pelanggan kita. Dan yang terakhir adalah word of mouth. Nah, word of mouth itu sebenarnya word of mouth marketing kita pelajari di teknik word of mouth marketing. Tapi gini, dengan toko offline kita sebenarnya bisa membuat agen. Nah, agen itu maksudnya seperti apa? Orang-orang yang sudah menjadi pelanggan kita berikan misalnya membership reward gitu ya. Apabila dia bisa meningkatkan omsetnya, atau dia bisa membawa pelanggan lain, customer lain, pembeli lain. Nah, kita memberikan hadiah gitu ya, memberikan diskon khusus. Dengan seperti itu, kembali kita membangun engagement antara toko dengan konsumen. Itu adalah beberapa teknik bagaimana cara membuat brick and mortar marketing. Kelihatannya mudah ya membuat brick and mortar marketing, tapi gini, saya memiliki beberapa trik. Seperti kita menggunakan lokal tapi online. Kok bisa? Betul, kita bisa menggunakan Google My Business, lalu kita juga bisa membuat local community, kita yang buat itu loh. Terus kita juga bisa membuat event walaupun Anda adalah sebuah toko. Nah, saya akan membantu Anda untuk membuat beberapa strategi yang lebih terarah sesuai dengan produk atau bisnis Anda. Caranya sederhana, hubungi saja wirausahawansukses.com dan rekan-rekan akan mendapatkan informasi. Apabila rekan-rekan ingin bertukar ide, berdiskusi dengan saya, dan saya akan bantu bagaimana membuat
Bagaimana strategi marketing, brick and mortar marketing, offline marketing yang cocok untuk produk Anda? Saya Resandi Biantoro dari wirausahawansukses.com. Kita ketemu di video selanjutnya.